Desa Kesiman Petilan dimulai. Semua nama Desa Kesiman Petilan darat. Rasa hormat perwakilan rumah sakit pendidikan. Sejarah ini kintiang tentang acara musyawarah desa inklusif kelompok marginal dan rentan. Atas sumber kita bisa berkumpul dengan Niki dalam rangka penyerapan aspirasi di Musdes Musik. Musik merupakan forum yang sangat penting dalam proses pembangunan desa. Nah, melalui musyawarah ini kita memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga inilah yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bupati tadi, no one left behind itu. Tidak boleh ada yang tertinggal. Tertinggal tidak menerima layanan sampai pada tertinggal memberikan aspirasinya. Bapak Bupati sudah menyampaikan tadi program-program terkait dengan kelompok sasaran itu banyak. Dulu dievaluasi, kemudian ke depan diperlukan apa lagi? Karena ini akan sangat tergantung pada posisi masing-masing orang. Pak tiap rumah belum boleh Pak, oke, bantuan pada rumah. Pak Niki menang sementara dia Pak kirang beli sedikit dan boleh dia BLT dijadikan. Pak khusus inklusi desa Kesiman Petilan yang bukan. Itu adalah perempuan dalam sosial, disabilitas, ODGJ, fakir miskin, dan anak atau lansia terlantar. Seperti yang tadi Bapak Ketua kami yang kami sampaikan bahwa no one left behind, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Jadi kami ingin seluruh lapisan masyarakat itu dapat merasakan pembangunan dari desa ini. Setelah adanya aspirasi, maka pasti ada output kegiatan. Output kegiatan itu adalah terkalinya informasi, permasalahan dan rancangan program untuk kelompok marginal dan rentan. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi kelompok marginal dan rentan. Jadi dengan suami. Aduh, bercanda lagi. Ini kira-kira dari data-data inilah yang akan menjadi dasar kita dalam penyusunan program dalam kelompok rentan dan kelompok marginal. Selain juga nanti permana yang juga mendengar nanti seperti itulah peta daripada desa kita tentang kelompok marginal. Baik, posisi Niki yang langsung mantan kira-kira mungkin dari fasilitator atau forum anak atau Pak Kadus terutama yang mendampingi atau BPD yang mendampingi beliau apakah ada persoalan yang memungkinkan bisa dijadikan sebuah solusi yaitu program kedepannya di 2020. Kasus yang sebelumnya sampai yang memecah kakak itu menjadi kakak tunggal agar kita bisa sedikit memberikan bantuan kepada lansia itu. Mungkin itu jadi pertanyaan dari kader seperti ya mumpung Pak B nanti mencari tahu. Dan itu keluarganya ada PNS ataupun bekerja di sektor informal, bapak mimi ada sehingga nanti terpaksa untuk administrasi ada pisahin kakaknya mimi bapaknya untuk dapat BPJS. Kalau dari pemerintahan ini wenten program tadi itu didampingi dia sampai mengejar perjalanan usaha. Nah tadi yang ceritakan tadi mungkin dari kita di desa Semanggilan ini ada mungkin ada napi ya belilah nasi jingur ya walaupun rasanya kuat lah ke nasi jingur depan-depannya timpal, tapi kan di satu sisi lalu membantu
Artinya pang menjalan lalu usaha ini nanti kalau udah dia jalan kan kita bisa lepas, tidak terus. Jadi di sini mungkin yang izin untuk menyampaikan permasalahan yang kita lihat secara umum Niki, yang terutama bagi anak-anak yang ada di Desa Kasiman Petilan. Sekaligus juga kita menyarankan program yang mungkin bisa dijalankan yang dimana bisa bersamaan dengan program dari desa. Buat untuk melihat kebutuhan kelompok rentan Niki, terutama untuk anak-anak di Desa Kasiman Petilan. Niki programnya berfokus kepada 3 komponen utama atau isu utama nih Bapak, yaitu yang pertama itu tentang kesehatan mental anak, lalu pelestarian budaya dan juga literasi serta lingkungan hidup. Nah, jadi seluruh program ini kita utamakan untuk bersifat edukatif serta partisipatif dan melibatkan anak secara aktif Niki. Lalu juga kegiatan ini sebenarnya terutama terdapat pada permasalahan anak-anak zaman sekarang nih, mungkin kita sering lihat anak-anak menggunakan gadget, jadi mereka susah untuk menemukan minat dan bakatnya menurut saya seperti itu. Secara langsung, jadi anak-anak dari program ini bisa menemukan minat dan bakatnya. Jadi yang pertama ini ada namanya amal atau aksi muda atasi masalah mental. Jadi di kegiatan ini kita utamakan untuk mengajak anak-anak sosialisasi ke Kasiman Petilan. Ini kita bisa menggunakan seperti media kreatif dan juga melibatkan narasumber yang memang profesional dalam bidang mengatasi kesehatan mental, emosi ataupun mengurangi emosi seperti itu. Usulan tertib tapi Kita kebetulan anak yatim, anak karena dari desa dari meminta penjelasan tentang penentuan dari masing-masing kategori kelompok untuk menentukan layak tidaknya. Nah itu dari pihak desa dari konsumsi kondisi real yang terjadi mengenai kelayakan untuk masuk kepada desa untuk tujuan kriteria tersebut. Itu 24 poin tadi disampaikan untuk program kerja anak. Yang pertama, Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kriterianya tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang pangan, papan, dan terlantar secara psikis dan sosial. Om Swastiastu, saya Sekretaris Camat dan Nusa Timur mengapresiasi kegiatan musyawarah desa inklusif yang dilaksanakan oleh Desa Kasiman Petilan. Harapan kami semua sasaran baik penyandang disabilitas, lansia, dan lainnya bisa memberikan partisipasinya dalam pembangunan sekaligus juga menjamin bahwa mereka menerima layanan penuh dari desa. Down your gloom, smelling your pillows and wishing I